Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai, para bunyai, guru besar, para tokoh yang saya ingat namanya adalah Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi, karena sudah lama kenal bersama saya. Profesor Dr. Insinyur Ini yang baru kenal tapi tidak akrab, Bapak Syafi'i Idris, Bapak Muhammad Tohar, Pak Asnawi, ibu-ibu semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup malam. Saya tidak ingin menjadi penceramah yang menyiksa jamaah. Panjenengan sudah lama di sini, duduk pokoknya panas. Sing pengen selonjor monggo selonjor. Boten lah ribet ya, monggo silakan. Tibaku kayak sokatek gede, monggo sing badhe selonjor. Sing badhe sedet silakan cari sedenan. Nek perlu letak monggo letak gak apa-apa. Bukan kurang beneran kalau tak mulai. Tapi asal begini, saya terus terang berharap dengan jangan tersiksa dengan mendengarkan kajian, harus nyaman. Duduk, Prof, penjelas, tolong penjelas selonjor, Prof. Oke, asal jengkol penjelas, main sapi kan jengkol Prof, karena terus naik ditepuk suwe-suwe, itu akan nanti. Saya Ahmad Zahro. Pokoknya itu bukan Zahro, itu ada 3 kata-kata. Zahro itu ada Zahro pakai tak marbumah, itu muannas, perempuan, maknanya bunga. Ada Zahro pakai hamzah, itu juga muannas. Fatimah Zahro itu muannas, perempuan, maknanya berbunga-bunga. Ada Zahro pakai alif, alifnya kenceng dan ngadeg, itu mudzakkar, laki-laki. Itu nama saya, maknanya cemerlang, walaupun orangnya yang kusam ya, tapi nama saya memang mudzakkar, lughatan wa haqiqatan wa isman. Yang kedua, saya salut pada penjenengan semuanya. Salut sangat. Penjenengan hebat. Orang Indonesia yang dijajah Belanda ratusan tahun, kemudian dalam hidup sehari ditinggali ngitung dino dengan hitungan mereka. Hitung tahun yang tahun mereka, bulan mereka, tidak dosa, tidak apa-apa. Tapi penjenengan sebagai orang Islam masih ingat tahun Hijriah, tahun Islam, itu penting. Kita tidak ingin mendiskriminasi, tidak, tapi wong dulu, katanya mbah-mbah saya dulu, Jawa ini itu ya besar suruh sapa dulu dan seterusnya. Kemudian di Indonesia akan selesai. Malah pasaran ya kan pon pagi kliwon lagi baik. Nah saat itu akan jadi minggu itu jelas berasal dari Domingus atau Monggo, bukan Islam. Nek penjenengan pengen balik ke persepsi atau anggapan
bahwa kita ini iyalah kita menghitung hari-hari kita dengan hitungan tahun Masehi buatan dosa, buatan apa-apa, tapi setidaknya monggo kita kembali ke habitat kita bahwa sebagai muslim ada hitungan tahun Hijriah namanya, bulan Komariah namanya, poso haji ini hitungannya dengan Komariah. Komariah itu bulan dan Syamsiah yang masih itu sering. Saya berharap di samping ingat tahun Hijriah, saat ini tahun pinter ibu 14 43 nih 44 tapi paling ini dan ini sesuk paling sobat lalinnya selalu gak di tunggu meneh itu iling meneh mau nabian iling meneh boleh pas cepat iling meneh. Tapi saya berharap baik setidaknya ingat ada hitungan Komariah, hitungan Hijriah, hitungan ibadah-ibadah kita Islam itu dengan tahun Hijriah 1444. Dan tahun Masehi tahun pinten nih? Terus apa loh bisa bulannya bulan apa saat ini? Bulan Hijriah? Saya kira sumber bulan Muharram, bulan Suro ini bulan Muharram. Terus mesisan ini nyebut mulai malam ini dinten itu Ahad, bukan Minggu. Ya supaya gandeng ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ini. Seminggu bukan usah seminggu, sepekan. Lek bahasa Arab itu sebuah 7 hari atau lek diarab itu sejumat, tapi lek kira seminggu untuk hari Ahad itu seminggu aja seminggu, sepekan mau. Bukan fanatik saya hanya ingin ngatasi dijajah 300 tahun lebih kok yo cek german kalau istilah ekonomi terus di mana ya banyak yang hitungannya itu ya tak kompromis. Tapi yang penting monggo kita kembali atau setidaknya ingat habitatnya bahwa hitungan ibadah kita itu seluruhnya dengan penanggalan Hijriah. Paling waktu sholat itu habis lagi tiktok, tapi enggak, kita bukan habis lagi ikut, tapi hitungan pun. Yang ketiga, sebagaimana tadi diunggah di YouTube itu saya jelaskan, orang Indonesia khususnya Jawa ini masih takut dengan bulan Syuro, bulan Muharram, wedi, arep ngerti rumah wedi, arep mantu dakwani, nyunate takut. Susunan ya bulan Syuro ya. Sip, salut saya. Oke, jadi dalam ajaran Islam tidak ada hari naas, tidak ada bulan siang, tidak ada sama sekali. Tapi kepercayaan umum orang awam, orang Jawa itu semua doi. Masjid Al-Akbar yang biasa tiap hari ada orang akan nikah untuk membiayai masjid itu. Kalau bulan Syuro itu sepi mampir. Dan mereka kayaknya ngotot. Tapi saya salut, jadi penjelas sekarang memperingati tahun baru Hijriah dengan khitanan masal. Bagus. Memang dalam sejarah perjalanan manusia, musibah besar itu dalam suatu riwayat dinyatakan bulan Syuro, terjadi pada bulan Syuro. Banjir bandang Nabi Nuh, kemudian tenggelamnya Fir'aun, kemudian dibakarnya Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Semua musibah itu musibah besar kemanusiaan bulan Syuro atau Muharram dalam kita bahasa Arabnya. Tapi yang wajib kita ingat adalah selamatnya para sholihin, sholihat, orang-orang baik juga bulan itu juga. Fir'aun tenggelam memang bulan Syuro, tapi Nabi Musa dan umatnya selamat ya bulan itu, bulan Syuro. Nabi Ibrahim dibakar memang bulan Syuro, tapi selamatnya Nabi Ibrahim juga bulan Syuro.
Sinten Nabi? Nabi Nuh. Banjir bandang bulan Suro, tapi selamatnya Nabi Nuh dan umatnya yang patuh juga bulan Suro. Pun semua itu. Nek wonten dapat disimpulkan, oh, sing siang bukan bulannya, bukan harinya, tapi kelakuane. Sing boten selamat niku sing durhaka Fir'aun. Umat Nabi, para nabi yang umat Nabi Lut itu yang dipendam itu, yang diucari batu itu, yang bongosek itu bulan Suro itu. Sampai sekarang tanah dan tanah Sodom itu tidak terbit, tidak tumbuhan apapun, tumbuhan tidak mau tumbuh di tanah yang di bawahnya kuburan masalah umatnya Nabi Lut. Itu bulan Suro itu. Tapi selamatnya Nabi Lut dan orang-orang yang ikut Nabi Lut juga bulan Suro. Nah, berarti bulan Suro itu bulan siang bagi bukan bulannya ya siang bagi yang berkelakuan buruk, selamat bagi yang berkelakuan baik. Pun tengok matur ngaten biasa mawon kalau bulan Suro tidak usah lebih. Nah, nanti mawon nih Beijing yang nanti surat masa punya sebagai insya moga-moga Allah SWT memberi barokah besar bagi orang-orang yang melawan kebiasaan yang tidak syar'i, yang melawan akidah atau kepercayaan bukan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ini belum ceramah paling sampai jam 2 malam. Sekarang sudah jam 1:45 waktu, tinggal 15 menit. Begini, dalam rangka memperingati hijrah Nabi SAW, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kata ingkang dipun jelasaken dening Al-Mukarram Yai Ahmad Fauzi Qorowo niku hijrahnya Nabi pindah tempat, pindah suasana. Maka hijrah kita, mari kita kondisikan kita juga pindah suasana, terutama sholat berjamaah. Kalau selama ini sholatnya diwi-diwi, monggo mulai malam ini atau mulai besok sholat harus berjamaah di masjid. Panjenengan kalau tahu betapa besarnya pahala orang berjamaah ke masjid, padahal gak dimulai, tapi gak dimulai malah sorong ya. Soalnya Nabi jauh hadis sahih banget bahwa siapa yang pergi ke masjid untuk berjamaah, langkah-langkahnya dihitung oleh malaikat, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya sampai di masjid. Oh, kalau butuh langkah, Pak, kalau numpak sepeda, malaikat iso hitung, kita numpak sepeda kira-kira pada langkah sakit. Kalau butuh sepeda, kalau mobil sakit malaikat. Pokoknya perkara itu serang malaikat ngitungi jangka yang. Tapi yang jelas perjalanan dari rumah ke masjid atau dari masjid ke rumah itu berpahala, yaitu ampunan dan derajat. Derajat itu saling sepakat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Dan jabatan itu di sisi manusia. Jadi derajat. Kita wajib yakin, wajib percaya soalnya sejauh kanjeng Nabi. Dia percaya nggak betul? Percaya nggak? Saya percaya dilakoni nggih, bapak-bapak. Terus perjalanan kita ke masjid atau dari masjid ke rumah itu ada pahalanya, ada nilainya, ada skornya, dicatat oleh malaikat raqib. Oh, begitu masuk masjid, begitu nyampe pintu masjid disambut ribuan malaikat. Ribuan, dalam satu riwayat 70.000 malaikat nyambut orang yang masuk masjid untuk berjamaah. Ini hadisnya sahih, sudah saya cek. Nek panjenengan mlebu masjid paling dungoe ya lali kene. Dungoe apa sih nek mlebu masjid? Aku ya lali. Ya, Allah maftahdi Allah. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat yang kita buka dan kita mohonkan, dan doa kita yang buka-buka terkabul, tapi ya NU gak terkabul, tapi
doa malaikat jelas terkabul, ribuan lagi doanya dua hadis sahih Muslim. Malaikat yang masuk masjid didongakno oleh ribuan malaikat dua hal, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus diulang-ulang oleh malaikat, ribuan malaikat tadi sampai penjalan bentuk masjid meneng. Coba nek suwe ngerasa teng masjid berarti masya Allah. Nek dirahmati itu hati mesti tenang, dan itu harga termahal dalam hidup di dunia ini selain iman tentunya. Hati tenang itu angel boleh hati. Teng Korea pikirannya pemilik pabrik mobil, bukan pemilik mobil, pabrik ribuan mobil dia punya, tapi bunuh diri. Mengapa? Tidak tenang. Tidak mungkin mau bunuh dia ini kemenang, betul mungkin. Mesti karena ada. Nah kita, oke lah, mobil mungkin tidak punya kunci kredit umpamanya, tapi tidak ada tenang. Bukan kayak ini tenang, itu kebangetan ya. Tenang untuk kasetnya orang jangan ada. Oh, begitu di masjid didoakan dua hari diulang-ulang, nek diampuni dosanya. Menurut surat Nuh ayat 10 sampai 12, orang yang diampuni dosa itu mudah rezekinya, gampang rezekinya. Mungkin penjawab surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini Allah SWT yang firman, yang jamin, yang punya rezeki itu Allah SWT. Yang bisa tahu jauh, wong nek wis Singapura tulisan gampang dalane rezeki. Lah kok nggih istighfar nggih. Napa kata-kata istighfar kok kita perlu betul lunas-lunas. Lah istighfar kan utangi ka akeh utangi mesti ae. Ya kudu imbah utang sak meneh istighfar gue ping utang luwe. Utang akeh kira. Terus pokoknya ngeten niki pesan saya, kalau nggak penting saya tidak menunjuk satu persatu. Kalau kita ada masalah dengan rezeki, kalau ada masalah dengan rezeki, maka harusnya kita koreksi diri. Karena banyak sekali ayat orang yang bertakwa, orang yang taat rezekinya mudah. Bahkan di surat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu dimudahkan jalan hidupnya, rezekinya tak terduga, mudah. Dan kalau mudah berarti kurang takwanya. Takwanya belum diakoni. Dan kalau pun begitu tentang masjid, bukan ukurannya dan hati. Takwa takwa itu di hati ini. Orang belum nikah baik ngaku elek dibanding aku api. Ya Allah, saya Allah, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, ampuni saya. Nabi Adam hanya dosa makan buah kulti dalam surat Al-Qur'an. Buah kulti itu buah terakan, hanya makan buah terakan. Istighfar 100 tahun. Maksudnya itu la ilaha illallah. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang-ulang 100 tahun. Dan ini istighfar kayak pilih molas ya. Jangan istighfar apa tuh? Ya nanti. Terus pun ini penting. Yang terpenting adalah bahwa penjenengan masuk masjid untuk berjamaah didoakan malaikat dan merintis jalan rezeki. Sekali lagi, orang yang sakit masjid itu sama dengan merintis jalan rezeki untuk golek kunci rezeki. Kok si angin satu lagi ke masjid? Karena janji ini dari Allah SWT dan Rasulnya sama-sama. Nggak main-main, bukan janjinya capres atau cawapres atau cawapres. Janjinya Maha Pencipta, janjinya Rasul sama-sama. Oh, begitu sholat jamaah pinter pahala. Pitulikur gitu, pitulikur. Oke, pitulikur ini. Dan penjelasan gak sholat jamaah, ya cara menuturi awal cewek itu. Ayo, dituturi awal cewek itu seneng. Ayo ke masjid. Macam maras saya, paling undip, diparingi elek covid, selamat, gak punya masjid. Ayo ke masjid. Nek gak punya masjid, ayo sholat maghrib ping pitulikur, ngoten caranya. Loh, apa oleh sama kebuatan kakinya dan nyawa aja. Nek sholat ping pitulikur terang di malah terus sholat maghrib opik itu minggu hanya untuk menggambarkan betapa enaknya kita ini sholat berjamaah dapat 27
dan sholat ijek situ kalau ngotot kalau pas ada jenenge wong yang ada anak sekali malas anak kesel saya marah gitu saja ayo konek gak gelem jamaah saiki sholat zuhur ping 7 akhirnya kimi-kimi jamaah ngoten nggih dan jamaah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat 27 itu waktu beliau bersabda itu jamaah di masjid bukan di rumah. Ya, tetap jamaah di rumah ada kata jamaah ya tetap dapat pahala tapi belum itu kurus yang pada itu kurus. Jadi nggak kontrol lah sholat sama-sama sholat berjamaah di rumah dengan di masjid tidak sama. Jadi kok rumpungi malaikat ewan dunggah nih. Mulai dari masjid itu si rotok perasaan nih, ojo kasus mulai. Tenggai pulau kan ada yang matko lamcik, omat pakai teko, sama langsung kelencik. Berarti sejualan banget. Omat pakai teko itu masuk bisa. Ya tapi jadi api timbang murah ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini sudah komplit dan nebul. Ya. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali pun. Ini pertama, bagaimana kita hijrah, bagaimana kita memperingati 1444 jangan dengan hanya peringatan saja. Oke ini bagus sudah, tapi kita ubah diri kita kebiasaan tidak berjamaah menjadi berjamaah. Kalau Pak Yai Ahmad Fauzi tadi mengarahkan 1 orang 5 ya kakeknya 1 orang 5 abot pun 1 orang 1 pun betul awal tahun ini 1 orang yang berjamaah apa nih menurut itu apa nih bandang kos itu pun siapapun yang sakit berjamaah di sini 1 orang besok bandang situ berarti lipat 2 kan tahun ngarep bandang situ menaik berarti lipat 3 dan seterusnya. Ojo dinikmati dewi jangan sregep dewi monggo sregep kalian ngejak konco, ngejak dulur, ngejak anak, ngejak orang yang tidak biasa ke masjid monggo ngejak. Nah ini luar biasa sing penjenengan ngejak dapat pahala utuh seperti yang saya sebutkan tadi dan penjenengan dapat pahala dia juga coba ini hadisnya sudah mensankan sunat al-hasanah walahu ajruha wa ajru man amila biha. Banyak sekali hadis seperti ini bahwa siapa yang menindas kebaikan mengajak kebaikan dia mendapatkan pahala ajakannya dan pahala orang yang melaksanakan ajakannya. Kemudian yang dari Dewi Yai Ahmad Fauzi situ bisa nggo 5 waktu yo lipat 5 kali 27 lah. Wakil terus niki hijrah kita terhenti dengan memakmurkan masjid. Ngapunten ya, niki masjid ini enten sarapan bersama buat ini. Derengnya tadi. Aku makan siang bersama itu. Dereng. Monggo. Tapi yang jelas saya sudah menyampaikan bahwa untuk sarapan bersama, untuk peringatan seperti ini, atau untuk makan siang bersama, asal niatnya memakmurkan masjid boleh. Jika saya bangun dimungkin kalian jalan itu soalnya terbukti saya sudah waktu dia keliling Indonesia sebagai imam masjid itu saya keliling saya ajarkan ayo ada praktawang Gusti Allah SWT merangsang orang berbuat baik di swarga. Terus Nabi juga ada iming-imingnya tapi maka kita paham tidak harus yang jelas masjid itu nek suwe nek sarapan ya boten sambut dino sarapan ke masjid kemudian sedino ketemu boten sesekali untuk merangsang. Kalau di masjid saya misalnya itu tiap Ahad pagi sarapan bersama, Jumat makan bersama, tapi ya tidak selalu boleh selalu jaga nih jadi kadang-kadang mau jadi sing cik modus boleh sarapan ya betul untuk istirahat bareng tapi harus ada dan diniatkan untuk memakmurkan masjid. Sebab saya menjadi taklim masjid itu sudah lama sekali. Saya mahasiswa di Malang, mahasiswa di Al-Azhar, mahasiswa di Sudan. Saya dimanapun saya ada selalu menjadi taklim masjid. Dalam luar negeri saya selalu menjadi taklim masjid. Nyatanya di ceramah ya gak kontak
gak ngefek, dituturi gak efek, katanya diiming sarapan kekeh. Ini kita masjid dulu, tapi masjid ini paling yo saya nemuin malah. Yang jelas sudah menjadi tren bahwa demi memakmurkan masjid, maka anggaran masjid sebagiannya untuk merangsang, untuk ya tafsir. Terus misalnya sebulan sekali, tapi harus diperdi akad pertama boten, ya dicolok, gak ditengah yang modus-modusnya. Oh, pikir akad pertama, oh berarti sarapan pagi hujan. Oh, niku. Jadi saya sangat berharap. Nek sing pun biasa malah kenten. Pinginane kula ke Gunung Tinggi. Masjid satu masjid bukan dana masjid tapi jamaah yang nganggur. Jamaah yang merasa kelonggar di sini pun kalau beceng Jumat nyumbang 100 kotak. Tapi ya biasanya bukan kan 100 ya, mungkin sekian puluh gitu. Tapi karena yang nyumbang banyak yang mau karena minimal biasanya sekitar 400. Tapi nek begini monggo karena masih sedang bangun gitu. Tapi yo tetap harus makmur, jangan sampai istilah Pak Ali Aziz itu kurungan emas kalau impen itu sampai. Ini jelas kurungan emas mesti wapi ngeten. Malam ini rame alhamdulillah. Sesuk tunggu aku juga ada. Tapi saat ini ngapunten sejak kita kampanyekan ada sarapan bersama itu subuh itu banyak yang makmur kamu terutama akad pagi. Tapi ya ini jangan selalu tiap akad pagi pun yang sudah tinggal 5 menit. Yang terakhir saya ingin mengajak panjenengan peduli. Kenapa? Peduli. Peduli itu apa sih? Kasih peduli. Itu masuk itu. Mari rezeki kita memang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, tapi kan disuruh berbagi. Mari kita jangan rezeki ini baik dewe, tunggu dewe, harus berbagi. Dan berbaginya begini: satu, ngapunten nih, mohon maaf saya tidak bernasib, tapi selama ini pasar-pasar yang kecil, toko-toko yang kecil, itu tak sama sih. Ada yang saya ngelibatnya buat percobaan kita. Aku gak enak dengan Cina, gak enak. Pokoknya yang jelas jarang keluarga muslim kita punya pabrik atau punya toko besar atau punya apalagi punya bank atau hotel kan. Tapi yang jelas mereka yang punya. Ngapunten nek belanja bisa di tetangga, tolonglah belanjanya tetangga mau. Selagi enek balik monggo niatnya sudah kok. Lah tapi kok sebesar awal itu toko besar itu dari yang masih itu order itu waktu kita 500 dan ini toko kan 10.000 kan saya orang setengah waktu biasanya kalau itu maju kok selisih 2.500 paling lakunya rongking. Nah terus ngeten loh caranya ngatur adnotatin. Oke, memang agak lebih mahal, tapi nawa itu saya kelebihan saya sedekahkan supaya dia dapat biaya itu. Notat itu bodoh tubuh ini tapi itu ganjaran sudah kok. Iya, karena kita ngerti harga odol di sana 7.500 misalnya, di sini 10.000. Ya wes banyak kaca dikit, kasih larang dikit. Bismillah tak sudah kok. Pun ganjaran yaitu odol tetapi larang dikit. Ini namanya solidaritas peduli. Bagaimana supaya tetangga kita yang punya toko itu payu, nah kalau itu mesaknya sekarang di mana-mana ada toko gede, argaran jenis kan enak betul. Soalnya tadi kira IT loh, undang-undang ITE itu segera itu ini saya pernah diincar, diinceng, mungkin ada salah, ada salah langsung. Kadang hampir saya muni alhamdulillah sehat, naik dari batang tahun, padahal alhamdulillah sehat. Apa saling enggak belajar? Katakan
sekarang ini toko-toko tetangga kita banyak yang adalah pasar itu agak sepi. Monggo penjenengan selagi ada di situ, benilah di situ, niat di situ. Kecuali kalau orang yang apapun buat ini. Yang kedua, nuwun sewu Pak Yai, nuwun sewu Prof, saya ingin menyebarkan apa yang sudah saya ceramahkan beberapa sejak tahun 2016 yang lalu di semua masjid seluruh Indonesia. Saya berharap semua masjid nek saged duwe koperasi, nek boten koperasi pusat perbelanjaan kecil-kecil nggak apa-apa, sembako misalnya isane bila stok nggak apa-apa, jamaah semuanya nek beras ke masjid, yuk kayaknya jero masjid, yuk nanti mungkin miliknya masjid. Oh, kalau persediaannya baru bisa beras, ya baru beras, atau bisa minyak itu apa kebutuhan yang urgent yang biasa dibutuhkan oleh kehidupan rumah tangga, silakan disiapkan di masjid. Jadi semua masjid di Indonesia itu ada sekitar 1.800.000 sekian masjid di Indonesia. Nek kabeh duwe koperasi pun punya tempat belanja, waduh, triliunan rupiah ada di kita. Masjid akan dapat. Saya sudah memberi contoh di koperasi, Al-Akbar kan ada koperasi. Itu rintisan kami. Saya memberi contoh. Saya ingin bahwa jamaah yang jumlah sekian banyak itu nek gelem blonjo yang masjid. Sekali lagi, yang masjid bukan di dalam masjidnya, pokoknya yang pengimaman boten nggih. Di pokoknya miliknya masjid. Itu alangkah masya Allah. Makmur yang blonjo makmur, yang punya ini juga makmur. Mengapa? Terus terang, saya punya kerjasama dengan pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha muda banyak, dan mereka siap mensuplai, ngirim, titip barang ke mriki dengan harga di bawah umum. Apa tuh ini tak buka aku saling gregetan. Saya kan mengurus guru, ya ini yang penjelasan juga ada YP3I itu di YP3I itu kami dengan Pak Marzuki Ali dan Mas Devi Tenggono menerobos Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan kuota 5% aja susah ya setengah mati. Sementara sing ngotone untuk perdagangan kita 90%, 95% kuasa mereka. Barang dagang Indonesia gitu, barangnya impor Indonesia gitu. Terus sing gagal mereka, karena mereka kalau nyokok tidak tanggung-tanggung melihara. Nah mereka kan gak panik, bukan gak panik, gak duwe. Ada, aku tanda saya mau nyokok, misalnya nyokok petugas di Kemendak, tidak mungkin lah. Kami Islam, tidak mungkin itu dilarang, tidak boleh. Hanya dapat 5% itu pun ngoyo. Tapi dengan dapat 5% itu teman-teman pengusaha muda ini sanggup mensuplai ke mesin-mesin yang sudah punya gerai teman-teman ini buat punya ukur teman-teman, punya gerai dengan harga di bawah mereka. Sekali lagi dengan harga di bawah mereka. Mereka kalau buat harga seenak aja, asal mereka punya monopoli, mereka menaikkan. Bahkan kemarin minyak seperti itu yang pola mereka. Yang didukung cumuk-cumuk dari bangsa kita juga. Maksudnya sejak zaman Belanda kan ada tuh pengkhianat gitu. Orang-orang yang punya kedudukan tapi disalahgunakan untuk membantu orang untuk menindas bangsa sendiri itu sejak dulu sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat ada. Nah, pulau mengimbau panjenengan mau ini sama nanti apa dereng operasi masjid toko dereng atau nopo ya mungkin diusahakan ya. Nanti kita kalau panjenengan sudah nanti kita beritahu. Saya tidak jadi, saya tidak pernah jadi. Saya kurang kakek jadi, biar kakek gitu. Saya tidak jadi, tapi saya insya Allah akan mengusahakan supaya mesin-mesin yang sudah punya gerai nanti barang dagangannya disuplai, bukan olahan tapi dikirim gratis. Tapi pada ini juga itu dikirim, pada dikirim beras 10 ton, ya mau 3 10 ton. Oke, harganya 1 kilo kita misalnya 1 kilo 8.000, bisa jual 12.000 atau 15.000. Sebabnya harga sesungguhnya murah. Harga sesungguhnya itu tidak semahal yang kita tahu sekarang. Kalau kalian tahu puncerin mereka, gitu. Terus ini harapan saya, bagaimana supaya umat ini mikir kehidupan
sesama. Buat ini mau datu, mapunten saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, terutama untuk anak yatim ini. Harus menjadi anak yatim yang fight, yang gegas, yang bisa diadakan untuk masa depan bangsa ini. Sebab Nabi Muhammad SAW yatim. Janganlah yatim menjadi alasan untuk tidak berpendidikan. Harus berpendidikan tinggi. Harus kalau bisa hafal Quran ya. Tapi ini. Insya Allah mungkin saya sudah kampanye di Indonesia bahwa ayo diadakan pesantren-pesantren tahfidz tapi menghafal semampunya. Bukan 30 juz semuanya ada, semampunya. Nek kayak 30 juz 30 enggak apa-apa. Tapi yang penting enek niat ngapalin Quran. Karena orang yang ngapalin Quran itu Abdullah, keluarga dari Gusti Allah SWT. Nabi SAW jawab, inna hufadzal Quran ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang yang hafal Quran atau menghafal Al-Quran zaman Nabi bersabda itu Al-Quran belum 30 juz. Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah SWT. Pengen dados keluarga Gusti Allah mboten. Nek pengen monggo niat ngapal Quran. Intinya sakjane pokoke sebenarnya ada niat. Tak bulan ini hafal Fatihah jelas semua sudah hafal. Al-Ikhlas wis kabeh sudah hafal. Salat Al-Ikhlas karo Fatihah apa bacane. Mungkin enggak ini waktu berarti bulan ini waktu bulan depan masih waktu kan tidak apa-apa cik menghafal. Bulan depan lagi waktu mereka apa. Pokoknya yang penting ada niat apa nih untuk daftar menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya keluarga Allah ya ada ring apalagi 30 kira-kira satu ya. Nah apalagi just 30 ya ring 30 kamu pas yang penting keluarga Islam. Dan dijamin keluarga Islam dijamin satu ketentraman, dua ampunan itu jelas soalnya terusnya kayak pun atau anak yatim, kunci sing yatim ini. Oh ini gini. Oh gede-gede, sama aja yatim. Ya, tapi tidak apa-apa. Yatim itu dalam tesis itu saya pernah bimbing tesis tentang anak yatim sampai dewasa. Dewasa itu menurut ilmu jiwa itu 18 tahun. Bahkan ada undang-undang perkawinan itu 21 tahun. Terus sampai umur berapa? Oh yatimnya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, umurnya masih di bawah 17, itu masih yatim. Dan dalam bahasa Arab itu ya yatim, tidak ada piatu, tidak ada. Ditinggal mati ibunya ya yatim, dengan bapaknya yatim, dengan mati bapak dan ibunya juga yatim. Nah, ditinggal mati bapaknya sih sebenarnya. Pun ini kemauan Pak Bunter, apa yang bisa saya sampaikan, yang penting monggo kita berubah menuju pada baik, yaitu memakmurkan masjid. Yang kedua, berubah bagaimana bermasyarakat, toleransi bagi yang longgar-longgar rezekinya supaya berbagi. Orang berbagi pasti diberi oleh Allah SWT. Siapa yang ingin Allah mudah memberi kita, maka kita harus mudah memberi orang. Untuk rumusih rezeki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.